Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa syarrafana bil islam wa wafaqana lit ta'ati wal ihsan. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita haturkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa adalah menjalani kehidupan dunia ini tapi tidak kehilangan arah menuju Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi bangsa kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita bersyukur para pejuang telah mengantarkan bangsa kita ini mengeluarkan para penjajah. Pertanyaan kita hari ini untuk kita masing-masing, apakah setelah bangsa ini merdeka, hati kita juga sudah betul-betul merdeka? Banyak orang yang hanya membangun badan tapi tidak membangun jiwa, padahal dalam lagu kemerdekaan Republik Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena memang Allah tidak melihat bentuk, tidak melihat harta, tidak melihat status, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kita semua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati kita, apakah ketika kita berada di dunia ini betul-betul merdeka? Banyak orang yang hidup di dunia tapi tenggelam dengan dunia. Ibarat orang berlayar di lautan tapi dia tenggelam dengan lautan. Ibarat orang yang punya kendaraan bagus, yang penting itu adalah dirinya yang mengendalikan kendaraan itu, bukan kendaraan yang menunggangi dirinya. Dalam Islam, dunia itu mesti kita nikmati tanpa kita terlena kepada Al-Mun'im, pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah mengharamkan dunia yang dihalalkan ini. Silahkan. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu, kebahagiaan akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu tentang dunia ini.
Artinya Allah menghendaki kita menikmati dunia, tapi Allah kehendaki dunia ditempatkan pada tempatnya. Banyak orang yang hidup di dunia ini memiliki harta, tapi dia dikendalikan oleh harta. Banyak orang di dunia memiliki jabatan, tapi dikendalikan oleh jabatan. Kenapa? Karena harta, jabatan, dunia itu berada di hati, bukan di tangan dia. Jangan heran banyak orang yang punya jabatan takut dia turun dari jabatan dan berusaha mati-matian untuk mempertahankan jabatannya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah hamba dan kita semua tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada, menjadi hamba. Tapi pertanyaannya, menjadi hamba siapa? Siapa yang mengendalikan siapa? Silahkan memiliki rumah mewah, kendaraan bagus, jabatan tinggi, memiliki apapun di dunia ini silahkan. Tapi syaratnya satu, engkau yang mengendalikan dunia, bukan engkau dikendalikan oleh dunia. Karena kemerdekaan yang sejati itu bukan tubuh kita bebas melakukan apapun, tapi kemerdekaan yang sejati adalah bebasnya hati kita dari penghambaan kepada selain Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia ini seperti orang asing dan musafir. Kita ini adalah pejalan salik sair, pejalan menuju Allah. Kita terus tidak berhenti kita. Wa naddarul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia bukan akhir karena kita akan melanjutkan perjalanan. Rasul menyatakan kita ini singgah saja. Seperti musafir. Betapa banyak orang yang ketika membawa tas di jalan, asal setiap ditemukan barang, dia masukkan ke tas, semua ke tas, akhirnya dia merasa berat membawa tas itu. Wa khaffifil himla fa innal aqobata ka'ud. Kata Rasul kepada Abi Dzar, kurangi beban itu, karena sesungguhnya pendakian itu sangat terjal. Wa khudhiz zada kamila, tambahkan perbekalan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita. Sehingga bekal apa yang kita bawa, yakni hati kita selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini kita sudah bebas dari penjajahan bangsa asing, tapi kita dijajah dengan gengsi. Kita dijajah dengan harta, kita dijajah dengan jabatan, kita dijajah dengan dunia. Padahal Allah titipkan semuanya itu agar kita yang mengendalikan dunia, menjadi kendaraan dunia itu matiah menuju Allah, bukan tujuan. Dunia itu alat. Tapi betapa banyak orang yang menghamba kepada harta, jabatan. Seperti apa Pak Ustadz? Dia bekerja mencari harta, istirahat memikirkan harta. Bahkan sampai sholat pun dia ingat dunia. Inikah yang dinamakan hamba Allah. Berarti betapa hatinya sudah termakan dengan dijajah. Boleh kita miliki apa-apa,
tapi jangan pernah kita ingin dilihat bahwa kita memiliki apa-apa. Sehingga keinginan tidak menjadi kebutuhan. Karena banyak orang membeli sesuatu, padahal tidak mau beli agar dilihat orang bahwa kita memiliki sesuatu. Popularitas, jabatan, yang semuanya ini akan menjadikan kita hidup ini tidak pernah merasa tenang. Kenapa? Hati kita dijajah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat Allah hati kita ini tenang. Pelabuhan hati kita adalah Allah. Jadikan hati kita menjadi dalam tanda petik rumah Allah. Sehingga apapun yang kita miliki, kita bawa menuju Allah. Itulah yang disebut dengan akhirat di dunia ini. Kita hidup di dunia, tapi kita merdeka di tengah dunia, bukan dijajah oleh dunia. Sehingga Allah memberikan kesadaran tauhid pada kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadilah aku ini hanya Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadilah aku ini Tuhanmu. Jangan pernah menjadikan selain aku Tuhan. Jadi Allah di depan, yang lain di belakang. Jemaah, ini sesungguhnya yang kadang hidup kita itu capek karena kita diperbudak menjadi hamba-hamba selain Allah. Kalau kita merdeka yang sejati adalah kita menjadi hamba Allah. Ketika kita mendapatkan harta sedikit, kita bersyukur. Mendapatkan harta yang banyak, kita bersyukur. Kita gagal, kita tetap sabar. Itu kendaraan-kendaraan semua menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Rusaknya bangsa ini setelah merdeka adalah karena hawa nafsu menjadi panglima. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Perhatikan oleh kamu bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Apapun dilakukannya untuk kepentingan hawa nafsu. Catat, zina linnasi hubbus syahwat. Dijadikan indah, mencintai apa yang diinginkan. Silahkan ingin apapun. Tapi keinginan-keinginan itu adalah tetap pelabuhannya diarahkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah renungan ketika kita mau memasuki peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Insya Allah kita betul-betul merdeka karena hati kita betul-betul hanya menghamba kepada Allah. Kita menjadi merdeka di tengah dunia karena kita yang menjadikan dunia mati ya kendaraan menuju Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi basyara al-mu'minina bi anna lahu fadlan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarallaha dzikran katsiran. Wa ya ibadallah ittaqullah wa amalul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا تجعل للدنيا في قلوبنا وتجعلها في أيدينا ya Allah. Jadikan dunia di tangan kami ya Allah, jangan pernah jadikan dunia di hati kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha la tadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.